Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwanti. Saya dari Pendidikan Jasmani kelas 2C NPM 1921918083. Di sini saya akan memaparkan tentang kebutuhan energi dan juga cara menghitungnya. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengetahui dulu ciri-ciri daripada makhluk hidup. Jadi ciri-ciri pada makhluk itu ada bernafas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat sisa, dan juga beradaptasi dengan lingkungan. Nah, dari ciri-ciri tadi sudah dipastikan manusia itu bergerak. Nah, kenapa sih manusia itu bisa bergerak? Ini dikarenakan adanya kontraksi otot atau gerakan otot yang terbagi ke dalam dua jenis, yaitu gerakan otot tidak sadar dan juga gerakan otot sadar. Lalu dalam tubuh kita juga terdapat dua jenis energi yang bekerja, yaitu energi kimia atau energi yang berasal dari metabolisme makanan, dan juga energi mekanik atau energi yang berasal dari kontraksi otot. Pengelompokan olahraga berdasar sistem kerja saraf dan energi dan otot, penentuan kebutuhan energi dan zat gizi dapat teman-teman lihat dalam tabel berikut ini. Lalu yang selanjutnya kita harus mengetahui apa itu energi. Di sini energi adalah zat yang diperlukan di berbagai proses tubuh yang pada akhirnya untuk melakukan gerakan. Lalu satuan dari energi adalah kilokalori. Namun pada umumnya masyarakat sudah banyak menyebutnya itu hanya dengan kalori saja. Lalu kita juga harus mengetahui manfaat energi. Apa saja manfaat energi itu? Yang pertama adalah untuk proses pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh. Yang kedua, proses mempertahankan suhu tubuh. Lalu untuk melakukan gerakan otot tak sadar dan juga gerakan otot sadar. Lalu menurut Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat, energi yang berasal dari makanan diperlukan manusia untuk metabolisme basal, aktivitas fisik, dan juga efek makanan atau specific dynamic action atau SDA. Lalu yang selanjutnya itu ada sistem energi yang terbagi ke dalam dua jenis, yaitu anaerobik. Nah, anaerobik ini dipecah lagi menjadi dua macam, yaitu anaerobik alaktik atau sistem ini menyediakan energi siap pakai yang diperlukan untuk permulaan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi atau high intensity. Nah, sumber energi ini diperoleh dari pemecahan ATP dan PC yang tersedia dalam otot. Lalu jenis yang kedua ada anaerobic lactate atau lactic acid system. Sistem energi ini digunakan apabila aktivitas fisik terus berlanjut, sedangkan penyediaan energi dari sistem alaktit sudah tidak mencukupi lagi, maka energi diperoleh dengan cara mengurai glikogen otot dan juga glukosa darah melalui jalur glikolisis anaerobik atau tanpa bantuan oksigen. Lalu sistem energi yang selanjutnya adalah aerobik. Untuk aktivitas intensitas rendah atau low intensity yang dilakukan dalam waktu yang lama atau long duration atau lebih dari 2 menit, energi ini disediakan melalui sistem aerobik yang pemecahan nutrien bakar, yaitu karbohidrat, lemak, dan juga protein dengan bantuan oksigen. Lalu untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai perhitungan kebutuhan energi. Komponen yang diperlukan untuk kebutuhan energi adalah yang pertama, basal metabolic rate atau BMR. BMR ini merupakan yang dikeluarkan pada saat istirahat. Jadi hanya organ dalam tubuh yang melakukan gerakan. Nah, BMR ini dapat dihitung dengan cara mengalihkan berat badan dengan 24 kalori. Selain itu, BMR juga dapat dihitung dengan rumus regresi linier.
dapat teman-teman lihat dari tabel berikut. Lalu komponen yang selanjutnya adalah Specific Dynamic Action atau SDA. SDA ini adalah energi yang digunakan pada saat proses metabolisme makanan. Nah, untuk bahan makanan campuran yang terdiri dari karbohidrat, lemak, dan juga protein, SDA-nya adalah 10% dari BMR. Lalu komponen yang selanjutnya adalah aktivitas fisik. Nah, aktivitas ini adalah kegiatan rutin harian termasuk olahraga. Jadi aktivitas di sini adalah aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari beserta aktivitas olahraga yang dilakukan setiap harinya. Teman-teman bisa melihatnya dalam tabel berikut ini. Lalu komponen yang terakhir ada energi expenditure untuk setiap latihan. Nah, masa pertumbuhan terjadi pada anak-anak dan remaja, biasanya pada saat lahir sampai 18 tahun, sehingga memerlukan penambahan energi. Energi tambahan ini diperlukan baik untuk pertumbuhan tulang dan juga jaringan tubuh. Untuk menghitung kebutuhan energi sehari-hari, bisa kita hitung dengan contoh. Misalkan saya itu kan berusia 20 tahun, lalu berat badan saya 61 kg, tinggi badan saya 156. Kebetulan saya juga mahasiswa aktif pendidikan jasmani Universitas Siliwangi, dan juga saya masih aktif menjadi atlet futsal dan juga sepak bola. Namun yang di sini yang saya akan hitung kebutuhan harian saya ketika saya menjadi atlet sepak bola. Nah, aktivitas fisik yang saya lakukan adalah latihan fisik 2 kali seminggu berupa lari dengan kecepatan 5,5 menit per kilometer. Setiap latihan ini berlangsung selama 30 menit. Lalu yang selanjutnya 1 kali 1 minggu itu ada latihan beban, dan setiap latihannya itu berlangsung selama 60 menit atau 1 jam. Lalu yang selanjutnya itu saya berlatih sepak bola selama 2 kali seminggu dan berlangsung selama 2 jam. Aktivitas sehari-hari saya termasuk aktivitas ringan menuju sedang, karena saya adalah seorang mahasiswa dan kegiatan sehari-hari saya adalah kuliah. Nah, untuk menghitung kebutuhan energi ini diperlukan 5 tahap. Yang pertama, kita itu harus menghitung IMT. IMT itu apa sih? IMT itu adalah indeks massa tubuh. Kita dapat menghitungnya dengan cara menghitungnya dengan cara berat badan kita dibagi dengan tinggi badan kita dalam hitungan meter. Lalu nanti ada jika sudah ditemukan hasil, misalnya saya 61 dibagi 1,5. Kenapa 1,5? Karena tinggi badan saya 156, lalu dibulatkan ke 150, lalu dibagi menjadi meter, jadi 1,5. Hasilnya itu 25,1. Mengapa? Lalu di sini itu hasilnya itu 25,1 itu gemuk. Mengapa hasilnya gemuk? Karena dari patokan BMI itu lihat saja tabelnya di sini. Jadi untuk berat badan 25 ke atas itu termasuknya berat badan berlebih atau gemuk. Lalu yang kedua ada tahap kedua itu harus menghitung BMR. Nah, BMR ini bagaimana menghitungnya? Jadi di tabel berikut ini ada ketentuan untuk menghitung BMR. Di sini kan ketentuannya saya 14,7 dikali berat badan ditambah 496. Jadi hasilnya itu 14,7 dikali berat badan saya 61 ditambah 496. Jadi hasilnya itu 1392 kalori. Itu untuk BMR-nya.
Lalu yang kedua itu ada yang SDA-nya. SDA itu diperoleh dari 10% dari BMR. Jadi kita tinggal kalikan saja 10% dikali 1392 kalori. Jadi hasilnya itu 139,2 kalori. Lalu yang keempat ada energi aktivitas fisik. Nah, di sini nanti lihat saja di tabel. Ketentuannya itu saya aktivitas fisiknya kan termasuknya ringan menuju sedang ya. Jadi di sini hitungan kalorinya itu 1,7, lalu ditambah BMR dan juga SDA. Lalu masukkan 1,7 dikali BMR-nya 1392 ditambah SDA-nya 139,2. Jadi hasilnya itu 2297,4 kalori. Lalu yang tahap kelima kita menghitung energi latihan per minggu. Di sini kan saya ada 3 kali latihan ya, ada 3 macam latihan. Yang pertama lari dengan kecepatan 5,5 menit per kilometer dengan ini rumusnya tinggal 2. Kenapa 2? Karena kan saya latihannya 2 kali dalam seminggu, dikali durasi, dikali jumlah kalori. Nanti saya cantumkan tabelnya ketentuan untuk menghitung kalori dari aktivitas energi latihan. Jadi hasilnya itu 60 dikali 12 kalori sama dengan 720 kalori. Lalu yang latihan yang kedua adalah latihan beban. Latihan bebannya 1 kali dikali durasinya itu 1 jam atau 60 menit dikali kalorinya 8. Dalam ketentuan tadi kan sudah saya cantumkan ya, latihan beban itu termasuk ke 8 kalori. Jadi hasilnya 480 kalori. Lalu ya latihan yang terakhir adalah latihan sepak bola. Di sini saya akan latihan 2 kali seminggu dengan waktu 120 menit. Jadi tinggal dimasukkan saja 2 dikali 120, kalorinya 8. Jadi 1920 kalori. Itu baru kalori per minggu. Nah, kita hitung untuk kebutuhan energi per harinya dari energi latihan ini. Tinggal kita tambahkan saja yang 3 latihan dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena dibagi per hari. Jadi 720 ditambah 480 ditambah 1920 hasilnya itu 3120 dibagi 7, jadi 445,5 kalori. Jadi untuk total kebutuhan kalori saya per harinya sebagai atlet sepak bola itu mencakup 4270,7 kalori. Hasil itu didapatkan dari BMR ditambah SDA ditambah aktivitas fisik ditambah energi latihan per hari. Jadi totalnya seperti itu. Jadi untuk contoh perhitungannya seperti itu. Sekian dari video pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf bila cara penyampaian saya kurang pas. Bila penyampaian saya tidak dapat dimengerti oleh teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.